Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Di samping khitan untuk laki-laki dalam Islam terdapat syariat khitan untuk perempuan. Ada sejumlah hadis yang membicarakan hal ini, di antaranya adalah dua hadis sebagai berikut. Hadis yang pertama adalah dari Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Beliau menyampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzal taqal khitanani wajabal ghuslu." Jika bertemu dua khitan, yaitu jika terjadi persetubuhan antara suami dan istri, alias bertemu dua khitan, maka terdapat kewajiban mandi junub. Diriwayatkan oleh Muslim. Tentang hadis ini, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, fihi bayanun anan nisa'i kunna yakhtatinna. Dalam hadis ini terdapat penjelasan bahwasanya perempuan juga berkhitan sebagaimana laki-laki. Dan hadis yang kedua dari Nabi SAW berkaitan dengan disyariatkannya khitan untuk perempuan adalah dari seorang sahabiyah Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiallahu anha. Anna imra'atan kanat takhtinu bil Madinah. Di masa Nabi ada seorang perempuan yang berprofesi sebagai juru khitan untuk perempuan. Maka Nabi SAW berpesan kepada juru khitan ini, la tunhiki fa inna dzalika ahdha lil mar'ati wa ahabbu ilal ba'li. Wahai fulanah, jika engkau mengkhitan perempuan maka jangan terlalu banyak yang kau potong. Karena itu akan menyebabkan perempuan ini lebih segar, lebih terlihat menarik, dan itu lebih menyenangkan suaminya nanti. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya. Dan dinilai sahih oleh Al-Albani di silsilah as-sahihah. Maka hadis ini menunjukkan adanya juru khitan. Juru khitan perempuan. Dan Nabi tidak melarangnya. Nabi membiarkan adanya juru khitan perempuan. Ini menunjukkan kalau khitan perempuan satu hal yang legal dalam Islam. Dan Nabi memberikan pengarahan kepada juru khitan ini bagaimanakah cara mengkhitan yang baik, mengkhitan perempuan yang baik, yaitu yang dipotong jangan terlalu banyak. Karena itu menyebabkan lebih ceria wajahnya dan ini lebih membahagiakan suaminya. Karena jika dipotong terlalu banyak, sejumlah ulama mengatakan bahwasanya itu akan menyebabkan perempuan tersebut lebih dingin berkaitan dengan masalah kebutuhan biologis. Oleh karena itu, Nabi berpesan supaya jangan terlalu banyak yang dipotong. Kemudian itu dua hadis Nabi SAW, dan kita jumpai satu athar dari sahabat Ibnu Abbas radhiallahu anhuma yang kami catatkan di papan tulis. Dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiallahu anhuma, beliau mengatakan al-khitanu sunnatun lirijal makromatun linnisa. Kata sahabat Ibnu Abbas, khitan itu adalah ajaran Nabi yang permanen, yang telah mentradisi untuk laki-laki. Dan khitan untuk perempuan adalah makromah, sesuatu hal, sebuah kemuliaan. Yang tentu seorang perempuan akan berharap agar mendapatkan yang namanya pemuliaan. Maka perkataan Ibnu Abbas ini mengisyaratkan bahwasanya khitan untuk perempuan satu hal yang dianjurkan dan bukan sebuah kewajiban. Perlu diketahui berkaitan dengan redaksi yang ada di papan tulis. Redaksi ini jika dinisbatkan sebagai hadis Nabi, sabda Nabi dhaif. Namun jika dinisbatkan sebagai perkataan Ibnu Abbas, maka itu sahih. Redaksi ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra
secara marfu'. Kemudian Al-Baihaqi rahimallahu taala mengatakan hadza isnaduhu dha'ifun wal mahfudhu mauqufun. Kata Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala, sanad hadis marfu' untuk redaksi ini adalah sanad yang lemah, akan tetapi al-mahfudz yang benar, yang valid, yang sahih, ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Perkataan semisal ini juga dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Demikian juga terdapat perkataan seorang ulama salaf bernama Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimallahu ta'ala, beliau mengatakan, khitanul mar'ati sunnatun la yatrukuha al-muslimun. Khitan untuk perempuan adalah satu syariat Islam yang tidak pernah ditinggalkan oleh kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Abdul Malik dalam Adabun Nisa. Demikian juga Imam Malik bin Anas, imam mazhab yang terkenal. Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala mengatakan, al-fitratu khitanu rijali wan nisa'i. Di antara fitrah, amalan fitrah adalah khitan yang berlaku untuk laki-laki ataupun perempuan. Perkataan Imam Malik ini dikutip oleh Ibnu Abdul Bar Al-Maliki dalam kitabnya At-Tamhid. Maka bisa kita simpulkan, khitan untuk perempuan itu satu hal yang masyru' berdasarkan hadis Nabi SAW. Ada dua hadis yang tadi kita sampaikan. Kemudian satu perkataan sahabat, yaitu perkataan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Maka seandainya anggap saja hadis yang pertama, karena hadis pertama ini diperselisihkan ulama apakah bisa disimpulkan di sana terdapat syariat khitan ataukah tidak. Demikian juga pesan Nabi kepada juru khitan kota Madinah, sebagian ulama menganggapnya sebagai hadis yang lemah. Maka minimal kita katakan terdapat athar dari Ibnu Abbas. Terdapat athar dari Ibnu Abbas yang menunjukkan kalau syariat khitan itu disyariatkan. Syariat khitan untuk perempuan yang menunjukkan kalau khitan untuk perempuan itu disyariatkan. Dan yang benar perkataan sahabat adalah hujah, adalah dalil. Selama tidak terdapat sahabat yang lain yang mengingkarinya, dan tidak pula terdapat nas Quran dan sunnah yang menyelisihinya, dan itu disampaikan oleh ulama sahabah. Dan tiga persyaratan ini terpenuhi dalam perkataan Ibnu Abbas yang ada di papan tulis. Dia adalah seorang ulama dari kalangan sahabat. Tidak kita jumpai sahabat yang lain yang menyalahkan perkataan Ibnu Abbas. Ditambah dan tidak terdapat dari Quran dan Sunnah yang menyelisihi, yang secara tegas menyelisihi perkataan Ibnu Abbas. Di samping tadi terdapat nukilan ijma' yang disampaikan oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Beliau mengatakan bahasanya khitan untuk perempuan adalah satu sunnatun, satu syariat Islam yang kaum muslimin tidak pernah meninggalkannya. Maka Yahya bin Sa'id Al-Qattan menyampaikan adanya ijma' amali, ijma' dalam praktek kaum muslimin sejak masa para sahabat Nabi, mereka mengkhitan anak-anak perempuan mereka. Demikian yang kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.